Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilazara M. Jasri dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pengertian perilaku manusia. Perilaku manusia secara sederhana merupakan aktivitas manusia. Perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal atau eksternal, sadar atau tidak sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela. Faktor-faktor perilaku. Perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu 1. Adat atau istiadat. Adat atau istiadat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma-norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Kedua, sikap. Sikap merupakan pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. 3. Emosi. Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. 4. Nilai. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. 5. Etik. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh karena itu, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Keenam, kekuasaan. Kekuasaan merupakan faktor atas adanya kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. 7. Persuasi. Persuasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti dan dipercaya oleh orang lain. 8. Persepsi. Persepsi merupakan tindakan menyusun, menganali, menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambaran atau pemahaman tentang lingkungan. 9. Genetika. Genetika merupakan faktor pewarisan sifat atau hereditas dalam menentukan kehidupan manusia dengan berbagai perilaku bawaan. 10. Norma sosial. Norma sosial merupakan kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Perilaku biologis. Perilaku manusia diyakini dipengaruhi oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Paling umum diyakini bahwa kompleksitas dalam perilaku suatu organisme berkorelasi dengan kompleksitas sistem sarafnya. Secara umum, organisme dengan sistem saraf yang lebih kompleks memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mempelajari respon baru dan dengan demikian menyesuaikan perilakunya. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Sedangkan dalam kajian kedokteran, perilaku seseorang dan keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi penyebab, pencetus, dan yang memperberat timbulnya masalah kesehatan. Bentuk perilaku manusia. Perilaku manusia yang dijelaskan oleh Bloom mengatakan bahwa adanya 3 bidang perilaku berupa kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian dalam perkembangannya, domain perilaku tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan, yaitu 1. Pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Kedua, sikap. Sikap merupakan respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan. Ketiga, tindakan atau praktik.
Tindakan ini merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan yang merupakan bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang dimiliki. Selain itu, Skinner juga mengatakan bahwa setidaknya ada dua jenis perilaku manusia, yaitu refleks dan kesadaran. Dalam hal ini, membedakannya ada dua tanggapan, yaitu satu, refleks respon, ialah tanggapan yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Kedua, instrumental respon, ialah tanggapan yang timbul dan berkembang sebagai akibat oleh rangsangan tertentu. Proses pembentukan perilaku manusia. Proses pembentukan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Di antaranya yaitu 1. Persepsi. Persepsi merupakan pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. 2. Motivasi. Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ketiga, emosi. Perilaku juga dapat timbul karena emosi. Aspek psikologis yang mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani, sedangkan keadaan jasmani merupakan hasil keturunan atau bawaan. Keempat, belajar. Belajar diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku yang dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupan. Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang dihasilkan dari perilaku terdahulu. Contoh perilaku biologis manusia. Sebagai akibat dari kondisi keadaan seseorang, maka akan melahirkan perilaku seperti 1. Perilaku dalam bahasa dan komunikasi. Jika seseorang memiliki kekurangan dalam hal kemampuan berbicara karena disebabkan oleh faktor-faktor biologis seperti cadel atau gagap, maka seseorang tersebut akan mengalami ketidakpercayaan diri dalam berkomunikasi. Bahkan kadangkala mereka menarik diri dari lingkungan sosial. Kedua, perilaku seksual menyimpang. Dalam banyak kasus telah ditemukan adanya seseorang melakukan penyimpangan seks yang mungkin disebabkan oleh adanya kelainan seks bawaan atau kondisi seksualitas lainnya. Ketiga, perilaku yang tidak percaya diri karena kondisi atau keadaan fisik yang tidak normal sehingga cenderung mereka melakukan penarikan diri dari lingkungan sosial. Kondisi fisik yang dimaksudkan berupa cacat yang disebabkan oleh faktor-faktor biologis. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai konsep perilaku manusia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.